wabarakatuh. Jumpa lagi bareng sama Aiko Nana. Dan di video ini Nana bakal share pengalaman Nana. Ini bukan ilmu ya, karena Nana belum expert, tapi mungkin pengalaman Nana ini bisa kamu jadikan sebagai salah satu contoh ataupun referensi gimana sih caranya kamu yang belum bisa menggunakan public speaking yang baik, tapi kalau pengen jadi public speaker ya, boleh banget kita share pengalaman di sini ya. Nanti yang pengen share pengalaman kamu ataupun share ilmu-ilmu yang lebih bermanfaat juga boleh komen di bawah ini, oke? Buat teman-teman yang baru mau coba memiliki public speaking yang baik, teman-teman bisa yang pertama itu mengolah organ mulut mulai dari bibir, di dalam mulut, lidah, tenggorokan sampai pernafasan diafragma ya. Nah, caranya nih yang pertama banget kita harus membuat suara kita enak untuk didengar, dan juga kalimat-kalimat yang keluar dari mulut kita itu tidak membuat orang merasa risih mendengarnya. Caranya gimana? Yang pertama banget, coba kita latihan pernapasan diafragma dulu ya. Pernapasan diafragma itu adalah pernapasan yang masuk melalui hidung ke perut, ke rongga perut, bukan ke bagian dada. Perbedaannya seperti ini. Ini pernapasan dada ya, atau pernapasan biasa ya. Bahu kita ini akan naik turun dan dada kita akan mengembang. Yang kembang kempis adalah dada kita. Sedangkan pernapasan diafragma itu teman-teman tarik nafas dari hidung lalu langsung masuk ke perut. Yang mengembang dan mengempis atau kembang kempis adalah bagian perut dan bukan dada. Dan untuk bahu otomatis tidak akan naik turun. Coba lihat ya. Bisa terlihat bahu Nana tidak naik turun, dada Nana tidak kembang kempis, tapi yang kembang kempis adalah perut, rongga perut ya. Itu adalah tips yang pertama, yaitu mengatur pernafasan. Jika kita bernyanyi ataupun berbicara di depan umum menggunakan pernafasan dada, otomatis akan membuat suara kita lebih bulat. Ini Nana contohkan ya. Yang pertama menggunakan pernafasan biasa ataupun pernafasan dada untuk mengatakan suatu kalimat. Lalu nanti yang kedua akan menggunakan pernafasan diafragma ya. Nana kasih contoh kalimat ini. Kepada Bapak Ibu yang terhormat, kami persilakan untuk segera memasuki ruangan. Itu menggunakan pernafasan dada biasa. Lalu sekarang kedua menggunakan pernafasan diafragma yang akan membuat suara kita lebih bulat. Kepada Bapak Ibu yang terhormat, kami persilakan untuk memasuki ruangan. Itu baru satu teknik, yaitu teknik pernafasan. Bisa membuat suara kita terlihat jauh berbeda ya. Lalu yang kedua, setelah pernafasan tadi, teknik kedua yang harus kita kuasai adalah menyusun kalimat. Meskipun sampai sekarang Nana masih sering terbata-bata ya menyusun kalimat, bahkan kadang ada kalimat ataupun kata-kata yang terbalik, tapi sebisa mungkin kita sering-sering membaca ataupun berbicara, latihan membaca dan latihan berbicara agar kita bisa menyusun kalimat dengan baik dan benar, dan kosakata kita juga akan semakin kaya. Jika otak kita semakin kaya kosakata, maka kita akan lebih mudah dalam membicarakan sesuatu ataupun melakukan public speaking untuk menjadi public speaker yang baik tersebut. Setelah latihan mengolah kata atau menyusun kata, latihan artikulasi. Nah, artikulasi ini bisa kita latih dengan cara latihan yang rutin. Yang pertama, teman-teman bisa coba latihan artikulasi dengan teknik ini, dengan cara ini. Coba teman-teman dari tarik nafas dari hidung, lalu ke perut, pernafasan diafragma, lalu keluarkan dengan mengatakan a, i, u, e, o, tapi dengan mulut yang pol ya, atau maksudnya mulut yang terbentuk sesuai dengan hurufnya secara maksimal. Oke? Kita coba. A. Perbedaannya kalau Nana mengatakan a dengan biasa, dengan a dengan biasa, dengan lebar, itu akan mempengaruhi artikulasi kita. Begitu pula dengan i, u, e, o dan huruf-huruf lain. Kita coba dari a sampai o ya. A, i, u, e, o. Ini yang biasa. Yang kedua yang menggunakan artikulasi yang baik. A, I, U, E, O. Sekarang menggunakan pernafasan sekaligus artikulasi kita latih. A, I, U, E, O. A, I, U, E, O. Untuk menjadi seorang penyanyi ataupun public speaker yang baik, jangan khawatir muka teman-teman jadi jelek saat mengucapkan atau mengutarakan kata-kata dengan artikulasi yang baik. Karena kita penyanyi ataupun public
teman-teman mencantik-cantikkan diri, mengganteng-gantengkan diri, tapi artikulasi kita jadi tidak jelas seperti itu ya. Kita coba sekarang latihan artikulasi tanpa memikirkan wajah kita akan seperti apa. Jangan pernah memegang kaca saat latihan artikulasi ya. Cukup gunakan telinga dan hati teman-teman. Kita coba. A, I, U, E, O. Sekarang menggunakan kalimat. Ini jika Nana contohkan untuk yang tanpa artikulasi yang jelas. Saya mau pergi ke pasar. Saya mau pergi ke pasar membeli bubur dan juga sayur mayur. Jika ada orang yang tidak mendengarkan teman-teman secara seksama, bisa jadi salah mendengar antara bubur dan sayur mayur. Tapi jika teman-teman menggunakan artikulasi yang baik, teman-teman akan terlihat suara teman-teman akan terlihat lebih berwibawa dan juga lebih enak didengar. Contohnya, saya mau pergi ke pasar untuk membeli bubur dan sayur mayur. Saya mau pergi ke pasar untuk membeli bubur dan sayur mayur. Terlihat beda kan antara menggunakan artikulasi yang baik dan juga tidak? Nah, sekarang setelah tadi pernafasan, lalu penyusunan kata, artikulasi, teman-teman harus belajar intonasi juga. Nah, contohkan kalimat, nama saya Nana, saya suka berbelanja dan saya sedih jika saya tidak punya uang karena saya tidak bisa berbelanja. Satu kalimat itu ya. Kita coba yang tanpa penggunaan intonasi yang baik dan benar. Nama saya Nana, saya suka berbelanja dan saya sedih jika saya tidak punya uang karena saya tidak bisa berbelanja. Flat ya, alias datar. Nah, kita harus menggunakan intonasi untuk menjadi seorang public speaker yang baik. Contohnya dari kalimat itu, intonasi adalah tinggi rendahnya suara ya. Nah, contohnya kita harus meninggikan atau menurunkan intonasi suara kita tergantung kalimatnya apa. Misalkan itu kalimat senang, teman-teman berarti biasanya nadanya naik. Itu kalimat sedih biasanya lebih rendah, atau koma itu naik, titik itu rendah atau turun. Contohnya seperti ini. Nama saya Nana, saya suka berbelanja. Saya sedih jika tidak punya uang karena saya jadi tidak bisa berbelanja. Seperti itu ya. Itu adalah intonasi. Nama saya Nana, itu naik. Saya sedih, turun. Karena saya tidak bisa berbelanja, titik, turun. Jadi teman-teman harus bisa membedakan antara ada tinggi ataupun ada rendah, intonasi naik ataupun intonasi turun ya. Selain itu teman-teman juga harus mengetahui tentang irama dalam berbicara. Seperti tadi misalnya yang pertama itu, nama saya Nana, nama saya suka berbelanja, saya sedih kalau tidak punya uang karena saya tidak bisa berbelanja. Berbeda, sangat berbeda jika teman-teman memberi sedikit nada ataupun irama dalam mengucapkan kalimat tersebut. Nama saya Nana, saya suka berbelanja. Saya sedih jika tidak punya uang karena saya jadi tidak bisa berbelanja. Oke, setelah irama, apalagi ya kira-kira ya? Mungkin teman-teman punya saran, usul ataupun teknik yang lain yang mungkin belum Nana masukkan, boleh indikasi ke kolom komentar di bawah ini ya. Kita review di video berikutnya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.